Kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penguasaan Tuhan, supaya di dalam pendengaran akan firman-Mu ini sungguh-sungguh kami dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus yang berkuasa mengubahkan hidup kami juga. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Engkau urapi, dan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu juga Engkau berkati, sehingga setiap kami yang mendengarkan dan memperdengarkan firman Tuhan ini, kami dikuatkan dan diteguhkan untuk terus melangkah di tengah perjalanan kehidupan iman kami. Berkuasalah Engkau Tuhan di tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Ya, kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita sampai di awal bulan Mei ini ya, di minggu pertama bulan Mei. Tentunya kita bersyukur karena anugerah Tuhan saja kita semua boleh terus dipersekutukan dan dikuatkan sebagai satu keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengawali khotbah ini saya ingin berbagi sebuah kisah kehidupan misionaris lebih kurang 200 tahunan yang lalu begitu ya. Ada dua orang misionaris, yaitu Adoniram dan Ann Judson. Mereka sepasang kekasih. Mereka berlayar pergi ke daerah India, dan sampai kemudian pada perjalanannya penginjilan mereka akhirnya sampai ke sebuah tempat yang bernama Burma. Bapak Ibu, kalau sekarang itu namanya Myanmar gitu ya. Nah, bersama dengan seorang penginjil yang luar biasa juga, William Carey, saudara-saudara, pasangan Judson ini, mereka lah yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan misi modern di Burma sampai pada saat itu, saudara-saudara. Mereka itu mendirikan lebih kurang 4.000 gereja baptis di Myanmar, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa dari kisah itu adalah ketika mereka ini masih berpacaran, si Adoniram ini, Judson ini mau melamar si Ann ini, kekasihnya ya. Sama-sama mereka menginjili, lalu dia sampaikan surat. Dulu kan nggak ada telepon, jadi dia pakai surat, dia kirim ke calon mertuanya, dia sampaikan suratnya. Intinya dia katakan begini: Bapak mau nggak melepas putri Bapak ini untuk direlakan, bahasanya itu dipersembahkan untuk pekerjaan misi. Kalau dia nanti menikah dengan saya, itu berarti konsekuensinya Bapak siap untuk tidak akan bertemu lagi dengan dia, karena kemungkinannya mati gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, saudara-saudara, justru bahkan bapaknya si Ann ini, calon mertuanya itu, dia tetap mengizinkan pasangan itu untuk menikah. Dan kemudian setahun kemudian mereka berlayar menuju Burma itu, dan benar-benar dia tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya dan juga menantunya, karena mereka akhirnya gugur di medan misi, saudara-saudara. Mereka tewas begitu ya, dibunuh oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, sebagai hasil dari pelayanan mereka itu ada 4.000 gereja baptis, lalu kemudian ada begitu banyak orang-orang Kristen yang percaya di daerah Burma atau Myanmar yang mayoritas agamanya Buddha. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi kita mungkin kisah ini kedengarannya luar biasa hebat sekali. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, justru inilah yang memang harus dikerjakan oleh pengikut Kristus yang setia, saudara. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh umat. Itulah amanat agung Tuhan Yesus Kristus, Matius 28 ya. Pergilah, itulah kan, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat atau mencermati informasi yang ada di dalam Alkitab ini tentang bagaimana Yesus yang berkarya dengan penuh kuasa, dia menyembuhkan berbagai penyakit, dia mengajar begitu banyak orang, dia berotoritas atas setan-setan pun ditaklukannya. Saudara-saudara, akan menjadi sebuah kesalahan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa berita ini atau pesan ini hanya ditujukan kepada kita, saudara. Bapak Ibu, kenyataannya pesan dari ayat yang kita baca tadi, yang terkandung di dalamnya adalah tentang sebuah
berita untuk orang-orang yang terhilang, Bapak Ibu. Kabar baik untuk mereka-mereka yang termarginalisasi, terpinggirkan, tersingkirkan oleh berbagai hal, saudara-saudara. Ada orang-orang yang tanpa kita sadari terhilang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan keramaian ini, saudara. Ada dunia di sekitar kita yang dimana orang-orangnya yang mereka mengalami penderitaan oleh karena ikatan-ikatan dalam keberdosaan dan berbagai macam pencobaan yang mereka alami, saudara. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang terhilang dan membutuhkan berita baik yang sudah kita terima, kabar baik yang sudah kita terima, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang perlu tahu bahwa mereka bisa diselamatkan. Mereka ada Tuhan, ada Yesus yang punya kuasa atas dosa, atas penyakit, atas setan, atas bencana alam, bahkan atas kematian itu sendiri, saudara. Dan mereka harus mendengarkan Injil agar mereka dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, siapa yang memberitakannya? Saya, kita. Coba sama-sama kita katakan, saya yang memberitakannya. 2, 3 ya, saya yang memberitakan. Untung nggak dibilang Pak Pendeta yang memberitakan. Semua kita punya kewajiban, Bapak Ibu, untuk menyebarkan kabar baik ini. Nah, saudara-saudara, dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 38 ini, Yesus dikatakan tergerak hatinya dengan belas kasihan. Mereka dilihatnya seperti orang-orang yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak punya gembala. Bapak Ibu, kerinduan untuk menjadi murid Kristus sebagaimana yang diinginkan dalam Alkitab, dalam perjanjian baru nih, muaranya semua menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, Alkitab mencanangkan bahwa kerinduan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi murid Kristus yang tentunya juga rela berkorban, tidak akan pernah menjadi kenyataan kalau kita tidak punya hati seperti hati Yesus. Amin. Kalau kita tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang yang terhilang tadi, saudara. Kalau kita nggak punya mata seperti mata Yesus memandang mereka, kalau kita tidak punya hati seperti hati Kristus yang peka dengan kebutuhan mereka, kita tidak akan pernah bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu, siapa saja mereka yang terhilang? Kita mungkin berpikir bahwa orang-orang yang terhilang itu hanyalah orang-orang yang ada di luar gereja ini. Kita mungkin terpikir orang-orang yang terhilang itu adalah orang-orang suku-suku anak dalam yang ada di pedalaman hutan sana. Mungkin mereka-mereka yang ada di ujung dunia yang gak tersentuh oleh gereja. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mungkin itu benar. Tetapi sadarkah kita, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang terhilang itu pun ada di tengah-tengah kita? Bisa jadi orang-orang itu ada di dalam lingkungan gereja kita. Siapa saja orang-orang yang terhilang itu, Bapak Ibu? Adalah satu pertama, orang-orang yang terhilang secara spiritual, saudara. Saudara-saudara, mereka itu orang yang spiritual loss ini, saudara-saudara. Mereka hadir dalam ibadah, saudara. Mereka ikut dalam ibadah, tetapi mereka tidak memiliki makna apapun terhadap ibadah itu. Ibadah itu menjadi sesuatu yang rutin mereka lakukan. Mereka beribadah namun tidak punya lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan, tetapi tidak satu pun firman Tuhan itu mengubah hidup mereka. Mereka ikut pemuritan, tapi hanya sebatas informasi dan tidak mengalami transformasi. Saudara-saudara, pengajaran yang diterima baik dari khotbah maupun mungkin pemuritan, pembinaan yang dilakukan, saudara-saudara, diterima hanya sampai sebatas logika berpikirnya saja, saudara. Tapi komitmen untuk mau menjadi serupa dengan Kristus itu hanya sebatas wacana. Dekat secara fisik, tapi jauh secara hati. Ada lagi yang terhilang, Bapak Ibu, yaitu terhilang di dalam dosanya, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Mereka tahu, bahkan mereka hafal firman Tuhan, tetapi masih hidup kompromi dengan keberdosaan, saudara. Mereka hidup dalam kepribadian gandanya. Hari Minggu mereka kelihatan saleh, hari Senin sampai Sabtu mereka salah. Hari Minggu kelihatannya kudus,
Hari Senin sampai Sabtu kudis. Hari Seminggu angkat tangan puji Tuhan. Tapi hari Senin sampai Sabtu tangan terangkat untuk memaki-maki orang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah orang yang terhilang dalam dosa, saudara. Mereka karena saking seringnya berbuat dosa, sembari bahkan mereka berdoa, bisa loh sambil berdoa sambil bikin dosa. Kok bisa? Anak sekolah gitu ya, besok mau ujian, bikin contekan, habis itu didoain contekannya. Ya Tuhan, berkatilah besok supaya jangan ketahuan guru. Sambil berdoa sambil juga berdosa. Kita berdagang, kita tipu-tipu orang, tapi kita bilang kita berdoa sama Tuhan, berkatilah daganganku ini. Lah, kita saja sudah menipu orang, bagaimana kita mau mau menipu Tuhan? Saya berkali-kali bilang, ada orang yang pelayanan mau melakukan pelayanan, itu kan bicara keteladanan, Bapak Ibu. Keteladanan yang paling utama itu sebenarnya bukan di atas mimbar ini, tapi di bawah mimbar ini, di dalam hidup kita sehari-hari. Saya berkali-kali katakan, nah kalau kita sendiri nggak bisa jadi teladan dalam berlalu lintas, mau pelayanan tapi lawan arus dari sana. Tapi saya yang lihat wajah-wajahnya udah nggak ada lagi yang lawan arus. Amin. Nggak ada yang ngaku ya. Tapi dari CCTV kelihatan, bapak itu mau pelayanan, saking dia udah mau cepat, dia kan lewat dari situ langsung. Bahkan ada yang naik mobil juga dari sana lawan arus. Tapi kayaknya nggak datang di hari ini. Ada di situ, ada dia. Untung nggak datang dia. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa lagi diubahkan kalau kita masih terhilang dalam keberdosaan, dalam hal-hal yang sudah sering kali kita lakukan, sampai-sampai kita tidak lagi tahu itu sesuatu yang berbahaya. Saudara, kami dulu waktu di Parung Panjang, ada peternakan ayam dekat kami itu, saudara. Di dekat tempat kami suka lewat jalan motong sama ibu pendeta ini. Saudara, saya sering lewat dari situ. Saya suka kecium, ini bau apa ya begitu. Bau, ternyata kandang ayam. Setelah saya beli ayam di situ baru saya tahu itu kandang ayam gitu. Nah, yang saya heran adalah gini, saya yang baru satu kali gitu ya ke situ, itu merasanya baunya tuh udah, waduh gimana ya, saya itu ya nggak sanggup rasanya hidungnya. Dan saya heran, ada orang yang kerja di situ. Artinya dia kerja dari pagi sampai sore dia di situ. Kenapa dia nggak kebawaan lagi, Bapak Ibu? Karena sudah terbiasa. Kenapa ada orang lagi yang biasa saja bikin dosa, sudah nggak tahu lagi dia itu bahwa itu sebenarnya salah, saudara. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Bapak Ibu saudara kami Tuhan, itulah orang-orang yang kehilangan, yang terhilang dalam dosa. Mereka tidak lagi punya moral ibadah, tetapi moralnya bobrok. Ibadah rajin tetapi moralnya kacau. Ya, saudara-saudara, yang ketiga, terhilang karena kecewa dan luka. Itu juga ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Mereka yang kemudian menjauh dari gereja karena kecewa, karena kepahitan, karena luka. Bisa saja karena anggota sesama anggota gereja. Mungkin bisa juga karena kecewa kepada pemimpin-pemimpin gereja. Mereka kemudian menjauh dari gereja, gak datang lagi, saudara. Atau mungkin datang sekali-sekali. Kalau nanti ada gitu di gereja sana, kalau nanti dia yang liturgis, aku tak datang. Itu. Atau kalau pendeta ini yang khotbah, lihat dulu jadwalnya. Bukan dia yang layani, aku datang. Tapi sekali lagi bukan di sini, di sana. Saudara-saudara, itu adalah orang yang terhilang. Mereka terhilang, mereka datang, tetapi mereka penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Kalaupun mereka mau datang ke gereja, tapi ketika mereka melihat orang yang mengecewakan mereka itu, hati mereka kemudian menjadi keras. Firman Tuhan tidak bisa mereka terima. Firman Tuhan itu seperti benih yang baik, tetapi hati mereka seperti tanah yang keras, sehingga tidak pernah ada pertumbuhan.
Atau juga mungkin mereka adalah orang-orang yang kecewa pada Tuhan. Mungkin sekian lama mereka berdoa, tetapi jawaban yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, saudara. Mereka pun mulai ragu, apakah Tuhan itu ada. Mereka kemudian menjadi ragu dengan penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Saudara, ini juga adalah orang-orang yang terhilang, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang mengalami luka. Saudara, yang keempat, ini yang paling berbahaya juga, orang yang terhilang karena pelayanan. Bapak Ibu, anehnya ada orang yang terhilang dari tengah-tengah kita justru karena dia melayani Tuhan. Justru karena dia begitu sangat aktif melayani, terjadi gesekan. Saudara-saudara, ini justru terjadi, saudara, kenapa Bapak Ibu? Karena mereka melayani, tetapi mereka masih juga menyimpan kecewa dan dendam. Mereka melayani Tuhan, tetapi tak sadar mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka rajin melayani, tetapi juga rajin untuk ngerumpi. Mereka aktif melayani, tetapi hati tak pernah selesai dibereskan, masih terus menyimpan prahara dan dendam. Kalaupun padam sebentar, baranya masih ada. Begitu kena kipas-kipas dikit, marak lagi, saudara-saudara. Akibatnya apa Bapak Ibu? Mereka kehilangan sukacita dalam pelayanan. Mereka merasakan lelah, kosong, dan bahkan selalu katakan mau mundur dari pelayanan. Itulah yang kerap dialami oleh orang-orang yang hilang dalam pelayanan ini, saudara. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang terhilang ini, saudara? Saya mengatakan ini Bapak Ibu, orang-orang yang terhilang ini bukan untuk kita hakimi, bukan untuk kemudian kita salahkan mereka. Kayaknya aku tahu siapa yang dimaksud Pak Pendeta ini. Aku tahu kayaknya. Sambil ngeliat samping, sambil ngeliat ke belakang, datang nggak dia ya? Enggak. Yang saya maksudkan tadi bukan untuk kita hakimi. Jangan-jangan bisa jadi itu adalah kita. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang terhilang ini? Bapak Ibu, pertama, Yesus dalam ayat 36, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Miliki hati seperti hati Yesus, Bapak Ibu. Saudara-saudara, Yesus dikatakan dia melihat orang banyak itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu, ketika Yesus melihat orang banyak itu orang itu benar-benar banyak Bapak Ibu. Karena beberapa penafsir mengatakan itu datang dari berbagai kota, ada puluhan kota dari sekitar itu, datang untuk berbagai macam motivasi, untuk disembuhkan, untuk pengen tahu siapa Yesus itu, untuk dengar pengajarannya, bahkan untuk cari-cari kesalahannya, saudara. Karena jangan lupa Bapak Ibu, di antara mereka itu ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di kerumunan itu banyak motivasi orang bercampur. Tetapi Yesus ketika melihat orang banyak itu dengan berbagai macam motivasinya itu, dia memiliki belas kasihan. Bapak Ibu, ini seperti ketika kita melihat anak-anak kita berantem, anak-anak yang banyak, misalnya ada 3 orang, 4 orang berantem, tapi orang tuanya itu ngelihat, hatinya kasihan. Saudara-saudara, kalau jujur-jujurnya sebenarnya, Yesus tahu nih diantara orang-orang yang sakit kusta, yang buta, yang tidak bisa mendengar, dan orang-orang yang mungkin lapar itu, saudara-saudara, adalah orang-orang yang nantinya akan berteriak salibkan dia, Bapak Ibu. Adalah orang-orang yang juga tetap masih mungkin hidup dalam keberdosaan mereka, saudara. Tapi Yesus melihat mereka berkerumun begitu, bahkan mungkin dia terusik Bapak Ibu, dia terganggu, dia melihat dikerumuni orang begitu banyak, saudara-saudara. Tapi Yesus tidak marah. Yesus tidak merasa terganggu dan terusik. Yesus juga tidak menghakimi mereka. Macam-macam motivasi yang seperti saya katakan. Macam-macam. Bapak Ibu, orang datang ke gereja ini pun macam-macam motivasi.
Macam-macam. Kita nggak bisa satu motivasi kita datang gereja ini. Saya pingin dengar Pak Pendeta berkhotbah. Kayaknya memang gitu ya. Amin. Pengen dengar khotbah. Puji Tuhan. Tapi ada yang pengen memang sesuatu yang lain. Gak ada kegiatan hari ini ke gereja. Atau, bolak-balik lah ini, ditanyain terus kenapa nggak ke gereja, udahlah datanglah kita ke gereja hari ini. Bisa macam-macam, saudara. Atau datang ke gereja hari ini, aku mau berdoa nih, besok mau ujian, aku mau berdoa nih, besok ada bisnis. Saudara, macam-macam motivasi kita datang ke gereja. Motivasi orang-orang yang ketemu dengan Yesus banyak sekali, saudara. Tapi dia tidak marah, bahkan dia tidak menghakimi orang-orang yang berdosa, tetapi dia datang menghampiri mereka. Kenapa? Karena itulah hati Yesus. Dia peduli. Saudara, seringkali kita gagal merangkul yang terhilang karena kita sudah terlalu cepat buru-buru menilai dan menghakimi orang-orang. Udah jarang dia ke gereja. Tengoklah, udah gak benar lagi hidupnya itu. Udah datang dia. Wah, kalau dia datang tuh biasanya pasti ada masalah. Bagaimana orang mau datang, Bapak Ibu? Baru datang, wih, tumben kau datang. Apa udah mati rupanya lurah? Macam-macam kita bilang. Baru mau datang, baru mau mulai aktif, udah langsung dibilang begitu. Aku dihina terus, nggak datang lagi lah aku minggu depan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita mau membangkitkan semangat bagi mereka yang terhilang, belajarlah melihat seperti Yesus melihat mereka. Belajarlah melihat dengan mata kasih, bukan mata penghakiman. Tanyakan sebelum kita mengambil sikap, tanyakan kenapa mereka berbuat begitu, apa yang sebenarnya mereka alami. Tanya dulu sebelum alih-alih kita menghakimi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, miliki hati seperti hati Yesus. Kedua, mari ambil sikap jangkau dan pulihkan mereka yang terhilang ini, Bapak Ibu. Ayat 27 sampai 31, Bapak Ibu, dikatakan dua orang buta ini berseru, kasihanilah kami. Lalu Yesus bertanya, percayakah kamu? Mereka percaya dan disembuhkan. Perhatikan Bapak Ibu prosesnya. Mereka berseru, Yesus merespon, lalu mereka dipulihkan. Saudara-saudara, dua orang buta ini merupakan gambaran orang yang terhilang, yang menanti-nantikan perjumpaan dengan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tipe orang yang menyadari kebutuhan mereka akan Tuhan, saudara. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan teks khotbah ini, saudara, dua orang yang buta yang mengikuti Yesus itu, Bapak Ibu, memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa mereka mau disembuhkan, saudara. Kalau kita lihat dialognya itu kan mungkin sedikit agak terganggu mungkin ya, nalar kita. Mereka kan cuma bilang, anak Daud gitu ya, kasihanilah kami. Bapak Ibu, kalau orang buta datang minta dikasihani, bisa saja gini kan, kita rogoh dompet dong, iya kan? Nggak ada duit besar ya, ini uang kecil gitu ya, kasihaninya itu gitu. Tetapi Yesus kan langsung nanya, respon Yesus adalah, percayakah kamu aku bisa melakukannya? Melakukan apa? Kita kan bertanya, melakukan apa? Lah mereka kan nggak minta disembuhkan, mereka hanya minta dikasihani. Tetapi Yesus tangkap apa yang mereka butuhkan. Sekalipun mereka tidak bilang, Rabi, Tuhan, celikkanlah mata kami. Enggak, mereka enggak ngomong. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Sekalipun mereka bicara kasihanilah kami, tetapi itu adalah sebuah seruan permohonan di dalam ketersiksaan, dalam keterdesakan begitu ya. Dan ketika mereka mengatakan Yesus itu anak Daud, ini adalah pernyataan pertama sekali di luar dari penulis Matius ini, saudara. Kalau kita lihat perkataan anak Daud itu, son of David itu di awal pasal 1. Ini baru muncul lagi dan bukan dari penulis, tetapi dari dua orang buta. Artinya apa, Bapak Ibu? Gelar mesianik itu, son of David itulah gelar Mesias, saudara. Artinya dua orang buta ini percaya kepada Yesus. Jadi sekalipun mereka itu minta dikasihani, tetapi Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu, tetapi Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Yesus tanya, apa kau percaya enggak?
bahwa aku mampu melakukannya. Mereka bilang, kami percaya. Bapak Ibu tangkap pesannya begini Bapak Ibu. Orang-orang yang terhilang itu, sekalipun mereka nggak eksplisit menyatakan apa yang mereka butuhkan, tapi ketika kita memiliki hati seperti Kristus, kita pun diberikan kepekaan untuk mengetahui apa yang mereka sebenarnya butuhkan. Dan ketika kita datang kepada mereka, hal yang pertama ya, saudara, yang Yesus ingin lakukan adalah Dia ingin supaya mereka percaya. Sekalipun mereka belum mengalami kesembuhan, tetapi Yesus menuntut mereka punya iman nggak? Mereka percaya nggak? Saudara-saudara, ada gagasan bahwa percaya Yesus maka engkau akan sembuh. Percaya Yesus lalu kemudian masalahmu beres. Saudara, ini juga harus hati-hati kita mencermatinya Bapak Ibu. Karena tidak semudah itu semua persoalan. Ada orang yang punya iman luar biasa kepada Kristus, tapi kemudian penyakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Bapak Ibu tahu Paulus dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan 3 kali aku berdoa supaya duri dalam dagingku ini dihapuskan, dilenyapkan. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu tahu bahwa itu bukan teologi Injil yang benar. Ketika kita mengatakan bahwa ketika percaya Yesus lalu kemudian penyakitnya sembuh total, lalu usahanya maju pesat, enggak selalu begitu, saudara. Saudara-saudara, sekalipun yang benar adalah sekalipun penyakitmu belum sembuh, Yesus tanya, kamu percaya enggak samaku? Kami percaya. Saudara-saudara, sudah sembuh enggak? Belum. Lalu Yesus sembuhkan mereka. Saudara-saudara, 2 orang buta ini berseru-seru kepada Yesus karena mereka yakin, mereka percaya, dan mereka pun memang dipulihkan. Tetapi Bapak Ibu, maknanya apa? Orang-orang yang terhilang ini sebenarnya masih punya pengharapan. Kadang kita yang sudah menghakimi, kita mengatakan begini, alah sudahlah, nggak ada harapan orang itu, udah biarin aja, nggak ada harapan lagi dia. Saudara-saudara, sesungguhnya ketika kita menyatakan orang-orang itu tidak punya pengharapan, kita menegasikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang terhilang itu masih terus punya pengharapan, tetapi mereka perlu dipertemukan dengan Kristus. Mereka membutuhkan perjumpaan dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dalam ayat 32, setelah orang buta itu disembuhkan, lalu orang membawa seorang bisu yang kerasukan setan. Bapak Ibu, orang yang bisu kerasukan setan ini orang yang nggak berdaya. Dia ini kerasukan setan, dia nggak mampu, dia nggak punya inisiatif datang ke Yesus. Tapi ada orang yang membawa dia untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara. Mereka menantikan kepedulian seseorang. Bapak Ibu, untuk membangkitkan semangat bagi mereka yang terhilang, kita harus peka dengar seruan orang. Kita harus peka mendengarkan kebutuhan orang. Jangan abai dengan kebutuhan orang untuk bertemu dengan Yesus. Kadang-kadang kita mengalami perjumpaan dialog dengan orang-orang yang mungkin pengen memang tahu tentang Kristus, tetapi kemudian karena kita merasa nggak enak, udahlah nggak usah ngomongin tentang iman-iman lah, udah ngomongin lain. Padahal dia memang pengen dengar tentang Kristus. Padahal dia memang ingin belajar tentang iman Kristen. Saudara, tetapi ada juga momen-momen terkadang memang bukan khotbah yang panjang atau ibadah yang atraktif dan menarik yang dibutuhkan orang, saudara. Bagi orang-orang yang terhilang, kadang-kadang mereka hanya butuh telinga untuk mendengar dan hati yang mau memahami keadaan mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di manakah orang-orang yang hilang tersebut berada, saudara? Mereka semua masih ada di sekitar kita. Bahkan mungkin saat ini mereka yang terhilang itu sedang duduk di sebelah kita. Bapak Ibu, bukan berarti yang hadir hari ini dalam ibadah ini mereka nggak terhilang. Mereka bisa hadir, tetapi hati mereka sedang jauh dari Tuhan. Mereka hadir, tetapi mereka tidak menikmati hadirat Allah. Ini juga terhilang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat 37 sampai 38, Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu lu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian,
Saudara-saudara, masalahnya Bapak Ibu saat ini bukan masalah, saudara, kita melihat bukan masalahnya siapa yang mau diselamatkan, siapa yang terhilang. Tapi dalam ayat 37 38 tuh Yesus mengatakan, siapa yang mau peduli kepada mereka? Siapa yang mau pergi untuk mereka? Itu pesan dalam ayat 37 sampai 38 nih, Saudara. Tuaian memang banyak, tidak usah dipersoalkan lagi. Banyak apa enggak? Banyak. Firman Tuhan katakan tuaian banyak, orang-orang yang siap untuk menerima Injil tuh banyak. Tapi persoalannya apa? Tidak banyak yang mau pergi untuk memberitakannya kepada mereka. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau peduli untuk merangkul mereka, untuk memberitakan tentang keselamatan itu kepada mereka? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, berdoalah. Berdoalah supaya kita memiliki hati yang seperti hati Kristus, hati yang peka, hati yang sungguh-sungguh melihat mereka dengan belas kasihan, bukan melihatnya dengan penghakiman. Yang kedua, milikilah kepedulian. Kepedulian itu bicara tentang inisiatif. Jangan tunggu datang kepada kita mereka, tetapi kita yang datang kepada mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, milikilah kasih tanpa syarat. Milikilah kasih tanpa menghakimi. Ketika kita mau merangkul mereka, miliki kasih itu. Kalau saya katakan keikhlasan dalam memberi, jangan kita sudah kasih tapi kita kemudian menghakimi. Yesus saja mengasihi kita tanpa syarat. Kalau Yesus juga bikin syarat untuk mengasihi kita, mungkin tidak ada satupun di antara kita yang layak datang ke hadapan Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Karena begitu banyaknya dosa-dosa yang kita terus lakukan. Yang keempat, tindak lanjuti, Bapak Ibu. Tindak lanjuti itu apa? Ketika ada orang punya masalah, bukan hanya kita bersimpati, tetapi kasih solusi dan bawa dia untuk berjumpa dengan Kristus. Ingat, solusinya adalah solusi yang kemudian membawa dia untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Melalui sikap Bapak Ibu, melalui sikap kita, saya dan saudara. Maka batu penjuru tadi itu boleh menjadi batu sentuhan, tetapi bisa juga menjadi sandungan, Bapak Ibu. Sadarkah kita, ada beberapa orang mungkin yang mencoba untuk datang kepada Tuhan, tetapi tersandung oleh perbuatan kita. Mahatma Gandhi mengatakan dia begitu terkesima, terpesona melihat Matius pasal 5 ayat 7 itu tentang bagaimana kebaikan Kristus itu nyata. Dia katakan Yesus itu ajarannya paling hebat, tetapi ketika dia melihat kesaksian kehidupan orang-orang Kristen itu yang membuat dia gagal untuk datang kepada Kristus. Karena dia ditolak di depan pintu gereja hanya karena pakaiannya yang dianggap tidak pantas. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang yang kehilangan arah dan sedang kehilangan pengharapan. Mereka butuh kabar baik yang akan membawa mereka kembali untuk malam perjumpaan dengan Kristus. Siapa yang membawa kabar baik itu? Saya dan saudara. Di mana kita membawa kabar baik itu? Apakah di mimbar ini? Bukan. Tapi dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Di tempat-tempat di mana Bapak Ibu bekerja, di tempat di mana anak-anak muda engkau kuliah, engkau studi, disitulah Injil itu diberitakan. Di rumah-rumah kita, kepada tetangga kita, kita nggak akan bisa memberitakan Injil kepada mereka kalau kehidupan kita bertetangga pun tidak baik. Saudara-saudara kita yang sudah menerima kabar baik keselamatan itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri Bapak Ibu, tetapi kita diminta untuk memberitakannya, untuk menyebarkan kabar baik ini kepada semua orang. Saudara-saudara, itulah tugas kita. Amanat agung Yesus Kristus memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Kita menjangkau mereka yang terhilang, dimulai dari tempat kita. Kita mungkin berpikir yang mana lagi jauh ke sana, ke Afrika atau ke Amerika atau ke Eropa. Enggak, mulailah dari rumah. Adakah orang-orang yang terhilang di rumahmu? Adakah orang-orang yang hingga hari ini dia mungkin statusnya Kristen, tetapi mereka tidak lagi ikut kepada Kristus? Mereka tidak lagi datang beribadah. Mereka tidak lagi mungkin membaca Alkitab. Mereka mungkin
sudah jauh sekali terhilang. Itulah tugas kita semua. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di dalam bulan misi ini, Bapak Ibu. Bulan Mei ini adalah bulan misi gereja. Nanti tanggal 24 Mei itu puncak Aldersgate. Ya, kita setiap tahun itu bulan misi gereja. Jadi selama minggu-minggu ini kita terus diingatkan, misi kerajaan Allah itu, tugas untuk memberitakan Injil itu tetap menjadi tugas pokok gereja. Kita bisa saja ada khotbah-khotbah tentang kekuatan iman dan pertumbuhan dan seterusnya, tetapi tugas utama dari gereja, beritakan Injil. Bapak Ibu, masih ada banyak orang yang belum menerima Injil Kristus, dan oleh karena itu dalam bulan misi ini kita rindu, Bapak Ibu, ada jiwa-jiwa yang boleh kita bawa menjadi tugas kita, ya, diingatkan dalam bulan misi ini, saudara. Mungkin ada orang di rumahmu yang sudah lama, bawa kembali. Ada orang di tetanggamu yang sudah lama tidak gereja atau tidak punya gereja yang tetap, bawa, pertemukan mereka dengan Kristus kembali. Biarlah berita keselamatan yang sudah kita terima, yang membawa sukacita bagi dalam hidup kita, itu juga yang kita bagikan kepada mereka. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang terus memberkati kami, gereja-Mu. Kami terus diingatkan tugas kami untuk memberitakan Injil, tugas kami untuk menyebarkan kabar baik, kabar sukacita, keselamatan di dalam Yesus. Kami terus berdoa, ya Tuhan, mampukan kami, tolonglah kami, oleh karena Roh Kudus Tuhan yang memampukan, sehingga setiap kami menjadi pemberita-pemberita Injil, bukan hanya secara verbal, tetapi juga melalui hidup kami sehari-hari yang menjadi teladan dan berkat. Kami tahu Tuhan bahwa tugas kami ini tidaklah mudah, tetapi penuh dengan resiko, bahkan konsekuensi. Kami ditolak oleh banyak orang, tetapi kami percaya di dalam penyertaan Tuhan, oleh karena pertolongan Roh Kudus Tuhan saja yang memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku, bahkan juga pemberita Injil Kristus. Tuhan, kami berdoa hari ini di dalam syafaat kami, kiranya Tuhan memberkati kepemimpinan gereja kami. Tuhan berkati para bishop, DS, dan hamba Tuhan serta majelis yang melayani. Tuhan memberkati kami semua agar di dalam hikmah roh takut akan Tuhan, kami boleh terus menggembalakan umat-Mu, membawa mereka, membawa umat-Mu Tuhan, untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman dan hidup sebagai pemberita Injil Kristus di tengah dunia. Kami berdoa juga untuk penyelenggaraan konferensi tahunan ke-56 di Batam. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang bekerja, bahkan dana yang diperlukan. Kami berdoa juga untuk setiap peserta. Kau berikan kami semua kesehatan dan kecukupan di dalam perjalanan kami. Engkau memberkati juga pertumbuhan iman umat-Mu di tempat ini, Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul dengan iman mereka. Tuhan, kiranya Engkau menopang mereka. Jangan biarkan mereka lemah dan terjatuh. Engkau yang mengangkat ketika mereka lemah, menopang mereka. Engkau mengangkat mereka yang terjatuh, jangan sampai tergeletak. Engkau memberkati setiap rumah tangga yang mungkin sedang dalam persoalan pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga. Berkatilah Bapa, suami dan istri. Penuhilah mereka dengan sukacita damai sejahtera. Ikatan cinta kasih Tuhan dalam pernikahan yang sudah mereka ikrarkan, biarlah itu terus terpatri kuat di dalam batin dan benak mereka. Kami mohon kiranya segala bentuk intervensi dari iblis yang mengganggu keharmonisan rumah tangga kami, baik itu hubungan suami istri maupun anak dengan orang tua, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu tinggal diam di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga kami ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang bersaksi, keluarga-keluarga yang memberkati melalui kehidupan rumah tangga kami yang harmonis, sehingga banyak orang menyaksikan dan melihat bagaimana Tuhan sungguh nyata hidup di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Bagi kami yang bekerja, yang bergumul dengan pekerjaan pun Tuhan berkati. Biarlah melalui pekerjaan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga dunia boleh melihat bahwa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang studi juga, baik itu yang dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, supaya mereka boleh menjadi saksi dan teladan juga di tengah-tengah studi mereka masing-masing, sehingga di dalam studi mereka, perkuliahan mereka, sungguh nama Tuhan mereka muliakan, dan mereka boleh menjadi pemberita-pemberita Injil
dan membawa orang-orang kepada Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati untuk mereka yang menderita sakit penyakit saat ini dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Suryana Murinata, kami berdoa untuk Ibu Linda Sitanggang, dan juga untuk Ibu Dharma Siregar, Bapak Open Naik Huta Barat, Ibu Mutiara Ginting, Popung Opan, Ibu Weni Heriati, dan juga Bapak Witarsa Sitepu. Kami berdoa untuk mereka-mereka Tuhan bahkan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin mereka terbaring di rumah sakit, atau mungkin mereka yang terbaring lemah di tempat tidur mereka di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Bapa, melepas berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Kami percaya Engkau tabib segala tabib, dokter segala dokter. Kuasa kesembuhan ada di dalam tangan-Mu. Kuasa atas segala sakit penyakit ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu kami percaya Tuhan, sekalipun tubuh mereka saat ini masih mengalami sakit dan lemah tubuh, tetapi kami percaya iman mereka tetap kuat di dalam Dikau, berharap terus pada pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan pemulihan yang Engkau nyatakan kepada mereka, segala sakit penyakit disembuhkan, bahkan terlebih Tuhan, iman mereka mengalami pemulihan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat yang merindukan keturunan pun, Tuhan juga berkati mereka. Jemaat kami yang merindukan pasangan hidup pun, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka yang merindukan pekerjaan juga, berikan mereka pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Kami percaya mukjizat-Mu nyata. Kami percaya kuasa Tuhan mampu bekerja dan berkuasa atas apapun, termasuk juga untuk keturunan, bahkan pekerjaan, dan juga untuk pasangan hidup. Kami berdoa Bapa, Engkau berkati untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mereka yang saat ini akan melanjutkan studi mereka ke perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Engkau yang memberikan kecukupan dana, bahkan hikmat kepada mereka untuk menentukan, memilih dan menentukan sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus di mana mereka akan studi selanjutnya. Berkati juga Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan pemilihan majelis dan juga ada pemilihan pengurus dalam minggu-minggu ini untuk periode 2026-2028. Tuhan berkati agar di dalam pemilihan ini Tuhan yang menggerakkan hati setiap kami, sehingga kami memiliki hati yang terus rindu untuk melayani Tuhan, bukan untuk popularitas diri, tetapi sungguh-sungguh kami mempersembahkan hati dan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kelancaran seluruh proses pemilihan pengurus maupun juga majelis di gereja-Mu ini. Tuhan berikan juga kami kesehatian di dalam rencana untuk membangun dan merenovasi gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan dana-dana yang diperlukan. Berkati juga para tukang atau kontraktor yang akan ditetapkan nantinya untuk membangun dan merenovasi gereja-Mu ini. Tuhan memberikan, Tuhan yang memilih, menolong kami untuk menentukan juga tukang yang terbaik yang seturut dengan kehendak rencana-Mu Bapa. Kau berkati juga misi gereja kami Bapa, baik yang di utara. Saat ini kami berdoa untuk pos pelayanan Arga Makmur, untuk pos pelayanan Air Sebayur, dan juga Simpang Batu serta Manganyau. Tuhan berkatilah pos pelayanan ini. Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani para pengurus di sana, sehingga mereka terus boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa, berikan roh sehati sepikir pada pengurus dan hamba Tuhan yang ada di sana, sehingga sungguh-sungguh banyak jiwa yang diberkati melalui kehadiran pos-pos pelayanan di sana. Sungguh nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa yang terselamatkan. Bapak, kami berdoa juga untuk rencana kami, kerinduan kami untuk boleh menjangkau misi ke selatan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami. Tuhan, kami menantikan suara-suara yang berseru dari sana. Kami menantikan tuntunan dan pimpinan Tuhan untuk kami boleh melangkahkan kaki di mana dan kapan kami akan bergerak untuk juga menyatakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia yang terhilang. Kami rindu Bapa, berikanlah kami hati seperti hati-Mu, berikanlah kaki kami seperti kaki-Mu yang ringan untuk melangkah, berikan kami tangan yang rindu dan terus mau mengasihi, untuk mau menyambut, menolong, menguatkan mereka yang lemah. Tuhan, berikan kami hati dan pikiran seperti Engkau ya Tuhan, untuk memandang mereka dengan penuh belas kasihan dan rindu untuk menolong mereka. Bapak, kami berdoa Bapak juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk situasi saat ini, ancaman geopolitik, peperangan di berbagai wilayah dan negara-negara. Tuhan, kami berdoa, berkatilah para pemimpin negeri kami, berkati Tuhan presiden kami, wakil presiden dan kabinet. Kami berdoa juga untuk provinsi Bengkulu. Tuhan berkati
gubernur dan jajarannya. Kami berdoa untuk wali kota Bengkulu dan juga jajarannya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka. Biarlah dalam roh takut akan Tuhan ada hikmat-Mu yang menyertai mereka, sehingga mereka di dalam menetapkan berbagai kebijakan sungguh-sungguh boleh membawa Bengkulu semakin lebih maju lagi. Kami menyerahkan Bengkulu dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungilah kami dari berbagai ancaman bencana alam apapun, dari gempa bumi, badai dan tsunami dan banjir serta longsor. Tuhan, luputkanlah kami Bapa. Berbelas kasihanlah Engkau kepada kami ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan, basuhlah hati kami untuk kami boleh disucikan dan dikuduskan, dilayakkan untuk menerima sakramen ini sebagai suatu peringatan akan pengorbanan-Mu Yesus bagi kami. Tuhan memberkati agar kiranya setiap mereka yang menerima sakramen perjamuan kudus ini sungguh-sungguh masuk di dalam sebuah perenungan anugerah Allah yang tercurah begitu besar untuk terus boleh menguatkan, menopang kami dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.